Hai, kembali lagi di channel Winda Country. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Pak Vincent Jungkook yang berjudul My Destiny. Semua cerita hanya imajinasi belaka, jadi mohon dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih. Have a reading. Ian sedari tadi berusaha memohon agar dirinya dapat segera dilepaskan oleh wanita tua yang telah berhasil membawa pergi dirinya. Sedangkan Nyonya Kim sendiri, ia merasa begitu puas saat melihat ekspresi wajah Yeon yang kini mulai merasa gelisah dan juga ketakutan. Sambil menahan rasa emosi yang kini terasa sesak di dada, Yeon pun mulai meluapkan rasa kekesalan hatinya terhadap wanita tua yang berada tepat di sampingnya. Sedangkan Nyonya Kim yang melihat reaksi Yeon mulai berani menentang dirinya, tentu saja itu membuatnya semakin marah. Lantas, secara tiba-tiba, ia pun langsung menarik kuat surai milik Yeon, bahkan sampai membuatnya menangis kesakitan. Setelah mengucapkan alasannya, sorot mata Nyonya Kim terlihat semakin buas. Seakan-akan ia selalu siap kapanpun untuk menerkam mangsanya. Yeon yang begitu familiar dengan nama tersebut pun langsung bereaksi. Ucapnya penuh emosi sambil merasakan kembali luka lama yang ia rasakan. Bisiknya tepat di salah satu telinga Yeon. Sedangkan di sisi lain, terlihat Jungkook masih berusaha untuk mengejar mobil yang membawa pergi istrinya berdasarkan petunjuk dari sinyal GPS yang terpasang di perangkat ponsel milik Yeon. Kini, tak ada lagi senyuman di wajahnya. Semua itu sirna bisa dirinya mendapat kabar kalau istrinya dibawa pergi oleh seorang wanita tua. Dan tentunya Jungkook tahu siapa wanita tua itu. Bahkan, rasa bersalah pun mulai menghantui dirinya, serta rasa gagal dan juga tidak berguna, karena ia sendiri tidak mampu menjaga keselamatan istri tercintanya. Setelah selesai mengucapkan kalimatnya, kini Jungkook pun semakin menambah laju kecepatan mobilnya. Ia harus segera mungkin menyusul Yeon, karena ia tak mau sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkannya. Ada terbesit rasa iba di hati kecil Yeon kepada wanita itu. Dan Yeon juga dapat merasakan dari caranya bercerita bagaimana dulu kejamnya sang kakek terhadap dirinya. Tapi kembali lagi, semua itu hanya masa lalu. Bahkan orang yang mereka ceritakan pun kini telah tiada. Lalu sambil meneteskan air mata, Yeon yang mendapat amukan dari Nyonya Kim
hanya mampu menggelengkan kepalanya, karena ia sama sekali tidak mengetahui tentang kejadian tersebut. Emosi Nyonya Kim semakin memuncak saat menyinggung soal anak pertamanya. Melihat pemandangan sekitar, Yeon tahu bahwa mobil yang membawanya kini semakin menjauh dari pusat keramaian kota. Yeon berusaha menguatkan dirinya sendiri. Bahkan, ia sebenarnya mengerti maksud dari kalimat itu. Tapi pada dasarnya, ia belum siap kalau sampai hal itu terjadi pada dirinya. Pernyataan dari wanita tersebut sudah pasti membuat Yeon sangat terkejut. Banyak sekali rahasia yang ia tidak ketahui. Dengan santai dan tanpa berdosa, Nyonya Kim menceritakan sebuah kejahatan yang telah ia lakukan. Sedangkan di sisi lain, usaha Jungkook untuk mengejar mobil yang membawa pergi istrinya akhirnya membuahkan hasil, dan itu membuat hatinya sedikit merasa lega. Sontak ucapan dari pria tersebut membuat dua wanita yang berada di kursi penumpang langsung memalingkan wajahnya dan bermaksud melihat siapakah gerangan. Dengan sigap, pria tersebut pun langsung meningkatkan laju mobilnya. Sedangkan Yeon masih terpaku memandangi mobil tersebut. Ia mengenali siapa pemiliknya dan ingin rasanya ia berteriak atau mungkin langsung melompat saja agar bisa bertemu dengan suaminya. Tapi kembali lagi, ia teringat kepada dua nyawa yang kini berada di dalam perutnya. Lirih Yeon pelan, tapi sayangnya masih dapat didengar jelas oleh Nyonya Kim. Setelah mendapat perintah, pria itu langsung melesatkan sebuah benda panas ke arah mobil yang sedang berusaha mengejarnya. Dan beruntungnya, mobil tersebut berhasil menghindar. Walaupun benda itu tidak mengenai sasaran, tapi setidaknya mampu membuat mobil Jungkook berhenti, walaupun hanya sesaat. Sedangkan Yeon, ia sangat terkejut melihat aksi pria tersebut yang hampir membuat suaminya celaka. Sambil tertawa lepas, Nyonya Kim sangat menikmati rasa amarah dan juga benci yang kini tengah dipancarkan oleh Yeon.
Tanpa pikir panjang, Yen langsung menarik kuat surai pria tersebut. Dan sudah pasti itu membuatnya kesakitan dan mengganggu konsentrasinya saat membawa mobil. Tanpa mereka sadari, sebuah mobil kini tengah melaju kencang di hadapan mereka. Dengan cepat, pria itu langsung membanting setir ke sebelah kiri. Dan akhirnya, mobil mereka pun terjun bebas ke arah laut. Melihat kejadian itu, tanpa berpikir, Chongko pun turut melompat. Ia sangat berharap dapat segera menyelamatkan istrinya. Walaupun di dalam air, penglihatannya sedikit kurang jelas, tapi ia dapat melihat di mana posisi istrinya berada. Dan dengan cepat, ia langsung merangkul dan membawanya ke tepi pantai. Jongkok sedari tadi berusaha memberikan CPR, sambil sesekali memberi tekanan pada dada Yen. Karena hanya itu pertolongan pertama yang dapat ia lakukan. Dan sampai pada akhirnya, kini Jongkok pun langsung membawa istrinya ke dalam dekapannya. Setelah kejadian itu, kini keluarga Jongkook terlihat bahagia. Terlebih lagi, kandungan Yen dapat diselamatkan. Dan sekarang mereka memutuskan untuk menetapi Korea. Begitupun dengan kedua orang tua Jongkook. Adunya kepada perut yang sudah terlihat buncit itu. Mendengar permintaannya Yen, sontak itu membuat Jongkook langsung membulatkan matanya dengan sempurna. Yen mulai melipat tangannya di depan dada, sambil memandangi wajah pria yang mulai terlihat serba salah itu. Sedangkan Jongkook sendiri, ia masih bingung harus menjawab apa. Kalau dia jawab tidak kuat, pasti istrinya akan langsung menyanyikan lagu rap kesayangannya. Tapi kalau dituruti, pinggangnya... jujur, ia semakin dilema. Entah kali keberapa, Yen mengadu kepada buah hatinya yang masih berada di dalam perutnya itu.